Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mayuna Kristawati dengan NPM akhir 328. Saya Nadila Mafulaidini Zulfa dengan NPM akhir 227. Perkenalkan, nama saya Genji Akamaruji dengan NPM akhir 088. Nama saya Rival Zanzuelo dengan NPM akhir 178. Perkenalkan, nama saya Daniel Hussein Arwan dengan NPM akhir 228. Di sini saya akan membacakan soal. Pada tanggal 1 November 2023, Trinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta. Diberi dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Salah melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023 tanggal 1 Januari 2023 seharga 210 juta, tanggal 1 Maret 2023 seharga 300 juta, tanggal 1 Mei 2023 seharga 540 juta, 31 Desember 2023 seharga 450 juta dengan total 1.500.000.000 juta. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Trinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Trinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, tanggal 31 Desember 2022. Dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Utang Trinitan lainnya adalah bunga 10% dengan wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019. Dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Selanjutnya bunga 12% dengan obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018. Dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Diminta A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jawaban soal. Untuk soal A, kita mencari akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang tahun 2023. Untuk pengeluarannya pada tanggal 1 Januari sebesar 210 juta, 1 Maret sebesar 300 juta, 1 Mei sebesar 540 juta, dan 31 Desember sebesar 450 juta, sehingga didapati total sebesar 1.500.000.000 juta. Lalu kapitalisasi tahun berjalan periode untuk bulan Januari 12/12, 1 Maret 10/12, 1 Mei 8/12, dan 31 Desember 0/12. Maka didapati akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dari perkalian antara pengeluaran dan kapitalisasi tahun berjalan periode 1 Januari sebesar 210 juta, 1 Maret sebesar 250 juta, dan 1 Mei sebesar 360 juta, dan terakhir 31 Desember sebesar 0. Maka didapati total sebesar 820 juta. Soal B. Kita mencari bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan dalam nilai bangunan. Untuk yang pertama, kita mencari perhitungan tingkat kapitalisasi. Utang Trinitan lainnya ada yang pertama 10% wesel bayar selama 5 tahun dan 12% obligasi 10 tahun. Dengan masing-masing dana prinsipal 550 juta dan 600 juta dengan total 1.150.000.000 juta. Maka didapati interest dengan cara mengalihkan utang dikali dengan prinsipal. Maka didapati wesel bayar selama 5 tahun sebesar 55 juta dan obligasi selama 10 tahun sebesar 72 juta dengan total interest 127 juta. Maka dihitung tingkat kapitalisasi dengan rumus jumlah bunga dibagi jumlah pokok. Jumlah bunga sebesar 127 juta dan jumlah pokok sebesar 1.150.000.000 juta. Maka jika dibagi mendapatkan hasil 0,1104347826 atau dapat disederhanakan 0,1104. Angka kedua yaitu menghitung bunga yang dapat dihindarkan. Untuk pertama, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang 750 juta, yaitu
utang spesifik dan 70 juta sisanya dengan total 820 juta dikali dengan suku bunga 750 juta dikalikan dengan 15% yang adalah catatan konstruksi dan 70 juta dikalikan dengan 0,1104 yaitu tingkat kapitalisasi dan dapat dihasilkan yaitu bunga yang dapat. Selanjutnya adalah untuk soal yang C, yaitu mencari total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Yang pertama kita dapat mengambil dari catatan konstruksi yaitu sebesar 750 juta yang mana bunganya dikalikan 15% yaitu hasilnya 112.500. Lalu kita ambil dari wesel bayar selama 5 tahun yang jumlahnya 550 juta dikali bunganya yaitu 10%, hasilnya adalah 55 juta. Lalu obligasi 10 tahun yang besarnya sebesar 600 juta dikali 12% bunganya yaitu 72 juta. Lalu semua bunga tersebut ditotal yaitu mendapatkan hasil 239.500.000. Maka total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya senilai 239.500.000. Untuk contoh soal nomor 1, pada 1 Januari 2022, Yupajus membeli sebuah refrigerator dengan harga 10 juta rupiah. Agar refrigerator dapat digunakan, Yupajus harus membayar biaya angkut sebesar 250.000 rupiah dan biaya pengemasan sebesar 0,5% dari harga refrigerator. Pembelian refrigerator dilakukan dengan mengeluarkan kas perusahaan sebesar 50% dari total biaya pengeluaran secara keseluruhan, dan sisanya dibayar menggunakan wesel tanpa bunga dengan angsuran bulanan. Di sini kita diminta untuk menentukan harga perolehan refrigerator, ayat jurnal untuk mencatat pembelian refrigerator, dan juga jurnal untuk mencatat angsuran bulanan pertama sampai dengan bulan ketiga. Untuk jawaban contoh soal nomor 1, yang pertama kita mencari harga perolehan dari refrigeratornya sendiri dengan cara menjumlahkan harga awal ditambah biaya angkut ditambah biaya pengemasan, maka akan kita peroleh hasil sebanyak 10.300.000 rupiah untuk harga perolehan refrigeratornya sendiri. Yang kedua, kita akan membuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian refrigerator, yaitu refrigerator bertambah sebelah debit sebanyak 10.300.000, kas berkurang 5.150.000 dan utang bertambah sebanyak 5.150.000. Yang ketiga, kita diminta untuk mencatat angsuran bulanan pertama sampai dengan bulan ketiga. Untuk angsuran bulan ke-1, utang berkurang sebanyak 1.716.667 rupiah dan kas berkurang 1.716.667 rupiah. Begitu pula sama dengan angsuran bulan kedua dan juga angsuran bulan ketiga. Contoh soal yang kedua, pada 5 Maret 2023, PT Mahardika berhasil menjual mesin yang telah dibelinya tanggal 5 Maret 2020 dengan harga perolehan sebesar 450 juta. Atas penjualan tersebut, PT Mahardika menerima 40% pembayaran secara tunai dan sisanya diangsur sebanyak 3 kali tanpa bunga. Penyusutan mesin menggunakan metode garis lurus dengan disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai residu. Tentukan A. Hitunglah akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku per 5 Maret 2023. B. Buatlah jurnal mencatat transaksi apabila mesin dijual seharga 105 juta. C. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi apabila mesin dijual seharga 120 juta. D. Buatlah jurnal mencatat transaksi apabila mesin dijual seharga 90 juta. Jawaban contoh soal yang kedua, kartu penyusutan mesin. Karena ini menggunakan metode garis lurus, jadi harga perolehan tinggal dibagi dengan tahun disusutkannya, yaitu harga perolehan 450 juta, tahun disusutkannya 5 tahun, tanpa nilai residu, jadi 450 juta dibagi dengan 5 tahun, yaitu sama dengan 90 juta. Nah, tahun 2020 ini karena dimulai dari pertengahan tahun, yaitu bulan Maret, jadi perhitungan beban penyusutannya 10/12 dikali 90 juta, sama dengan 75 juta. Untuk akumulasi penyusutannya tetap yaitu 75 juta, dan nilai bukunya yaitu dari pengurangan harga perolehan 450 juta dikurangi dengan beban penyusutan, yaitu 375 juta totalnya. Tahun 2021 karena ini 1 tahun penuh bulan Maret ke Maret, jadi beban penyusutannya sama 90 juta tetap,
akumulasi penyusutannya 165 juta berasal dari akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar 75 juta ditambah dengan beban penyusutan tahun 2021 90 juta sama dengan 165 juta. Nilai bukunya 285 juta dari nilai buku tahun 2020 375 juta ditambah dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2021 90 juta sebesar 285 juta. Tahun 2022 sama, harga pecahan 450 juta, beban penyusutan 90 juta, akumulasi penyusutan 255 juta, nilai bukunya 195 juta. 2023, beban penyusutan 90 juta, akumulasi penyusutan 345 juta, nilai bukunya 105 juta. 2024, beban penyusutan 90 juta, akumulasi penyusutan 435 juta, nilai bukunya 15 juta. Nah, untuk tahun 2025 ini hanya sampai bulan Februari. Jadi, perhitungan beban penyusutannya 2/12 kali 90 juta. Sehingga beban penyusutannya 15 juta, akumulasi penyusutannya 450 juta, dan nilai bukunya 0. Karena tadi di soal tulisannya tertera tanpa nilai residu, berarti nilai buku akhirnya harus bernilai 0. Kecuali jika ada nilai residu sebesar beberapa sesuai soal, maka nilai bukunya harus ada sisanya. Untuk jawaban soal yang A, akumulasi penyusutan mesin sebesar 340 juta dan nilai buku sebesar 105 juta. Untuk jawaban yang B, jurnalnya piutang sebesar 63 juta, kas sebesar 42 juta, akumulasi penyusutan sebesar 345 juta pada mesin sebesar 450 juta. Untuk jawaban C, piutang sebesar 72 juta, kas sebesar 48 juta, akumulasi penyusutan sebesar 345 juta pada mesin sebesar 450 juta, dan keuntungan atas penjualan mesin tersebut sebesar 15 juta. Untuk jawaban D, piutang sebesar 54 juta, kas sebesar 36 juta, akumulasi penyusutan sebesar 345 juta, kerugian sebesar 15 juta, dan pada mesin sebesar 450 juta. Nominal dari piutang dan kas untuk jawaban B, C, dan D, maka kita hitung dari kasnya terlebih dahulu, 40% dikali dengan harga jual. Harga dijualnya berapa, hasilnya itu kemudian dikurangi dengan harga jualnya. Gitu. Ketika harga kasnya ketemu sebesar contoh dari jawaban yang B, maka 40% dari harga jualnya sebesar 42 juta. Jadi harga jual itu dikurangi dengan nominal kas sebesar 42 juta sama dengan jadi piutangnya 63 juta. Begitu juga dengan untuk jawaban C dan D. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.